Mengantisipasi gelombang kedua penyebaran virus penyakit kuku dan mulut terhadap hewan ternak, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat optimalkan pengawasan lalu lintas hewan ternak dan potensi penyebaran melalui kambing dan domba. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Muhammad Arifin Sudjayana pihaknya bersama tim Satuan Tugas Penanggulangan PMK telah menyampaikan langkah mengantisipasi gelombang kedua kasus penyebaran virus yang menyerang hewan ternak tersebut. Ditemui di kantornya di kawasan Jalan Juanda, Kota Bandung, pihaknya menegaskan kasus PMK gelombang kedua di beberapa daerah seperti di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Sukabumi ini bukan varian baru virus PMK, melainkan faktor penyebaran melalui lalu lintas hewan ternak dan virus yang menyebar melalui kambing atau domba. Temuan di zona merah PMK tersebut menjadi bahan evaluasi tim Satgas PMK untuk melakukan pengawasan secara ketat di lalu lintas hewan ternak yang masuk ke Provinsi Jawa Barat. Selain itu, tim Satgas pun terus melakukan pemeriksaan dan vaksinasi secara masif untuk hewan yang rentan terpapar PMK seperti sapi, kerbau, serta domba. Langkah-langkah kita adalah pengetatan kembali di lalu lintas, supaya yang tadi sudah zero kasus, sudah kasusnya menurun, itu tidak nambah lagi. Karena langkah kita sudah kita lakukan maksimal, termasuk komunikasi, informasi, edukasi kita ke masyarakat. Bahwa hidup bersih itu tidak hanya di manusia, tapi hidup bersih itu juga harus dilakukan di ternak. Menurutnya, tingkat kesembuhan hewan ternak yang terserang PMK di Jawa Barat sangat tinggi sebesar 80%. Pihaknya pun terus melakukan upaya edukasi mengenai pentingnya kebersihan hewan ternak dan kandang. Sementara itu, salah satu peternak sapi di kawasan Pasir Koja, Kota Bandung akibat PMK, pihaknya telah mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pihaknya pun akan lebih selektif dan teliti lagi memilih dan mencari hewan ternak yang akan dipeliharanya. Selain sapinya mendapat vaksinasi, obat serta mineral dari Satgas PMK, pihaknya pun punya cara untuk menambah stamina hewan peliharaannya dengan memberikan beberapa ramuan tradisional guna menangkal PMK dengan memberikan kunyit, madu, hingga telur. Sama kaki lihat, nah, kalau kakinya bekas saya dibeli, bekas PMK, kakinya udah lihat yang ngora itunya kakinya. Yang sehat sapinya Pak. Kemarin selain vaksin sama nafsu makan Pak, dikasihnya divaksin kemarin sama B kompleks nafsu makan kemarin divaksin itu. Dapat diketahui kasus wabah PMK sejak awal Mei hingga saat ini kasus di Jawa Barat mencapai 60.000 kasus dengan kasus kematian sebanyak 10.000 ekor hewan ternak. Pemerintah Provinsi Jawa Barat pun telah menyiapkan sebanyak 200.000 vaksin PMK guna memutuskan rantai penyebaran penyakit yang menyerang hewan memamah biak tersebut. Agus Kusmayadi, Bandung, Jawa Barat.